Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Keputusan Bahsul Masail Senin 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Masalah permainan mesin capit boneka. Di sebagian pusat perbelanjaan terdapat permainan mengambil boneka di dalam kotak dengan menggunakan penjepit mekanis yang berbentuk cakar, mirip cakar. Permainan ini bernama claw machine dan sangat populer di kalangan anak-anak. Cara bermainnya pun sangat sederhana. Pemain sebelumnya membeli koin dan memasukkannya ke lubang koin. Setelah itu, pemain mulai menggerakkan tuas yang berhubungan dengan pencapit yang ada dalam kotak tempat boneka berada. Ketika pencapit bergerak dan mulai mencapit boneka yang diinginkan pemain, terkadang pencapit tidak dapat mengangkat boneka tersebut. Bila sudah seperti itu, permainan terhenti dan harus memasukkan koin kembali agar bisa bermain lagi. Bahkan bisa sampai berkali-kali barulah bisa mendapatkan satu boneka. Pertanyaan, bagaimanakah hukum permainan tersebut? Permainan ini adalah tidak boleh karena permainan ini mengandung unsur judi. Hati-hati anak-anak kita ini. Jangan diajari berjudi, walaupun bentuknya kayak permainan. Lama-kelamaan jadi kebiasaan dan tidak mengerti halal dan haram nanti akhirnya. Bahkan ini barang seperti ini merebak kemana-mana, sampai di kampung-kampung, bahkan kampung kita juga. Masalah korban sapi. Ketika menjelang hari raya Idul Adha, ada 7 orang. Mereka patungan untuk membeli seekor sapi untuk kurban atas nama mereka. Mereka membeli seekor sapi dengan harga 21 juta. Namun yang menjadi permasalahan adalah salah satu dari ke-7 orang tersebut, sebut saja namanya Hamzah begitu, hanya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah. Padahal sesuai dengan kesepakatan dari awal, masing-masing dikenakan 3 juta rupiah kali 7, 21 juta. Jadi 3 juta rupiah setiap anak. Akhirnya sepakat setiap orang. Akhirnya teman-teman yang lain membayar lebih dari 3 juta rupiah untuk menggenapi kekurangan tadi, kurang 2 juta. Pertanyaan, apakah sah? Karena biar untuk membeli sapi 21 juta lagi, tapi kalau enggak ditambahi, enggak digenapi ya akhirnya sapi yang 20 juta itu malah enggak kebeli semuanya. Pertanyaan, apakah sah kurban bagi Hamzah yang hanya membayar 1 juta rupiah sedangkan seharusnya ia membayar 3 juta rupiah sebagaimana yang lain? Jawabnya tidak sah karena dia belum mendapatkan 1/7 sapi. Kecuali yang punya hak, yang punya hak lebih, gila sih bahasanya, yang membayar. Kecuali yang membayar lebih tadi, ya. Kecuali yang membayar lebih tadi, yaitu 6 orang yang selain Hamzah tadi, itu meniatkan bahwa itu bayaran kelebihan bayarnya tadi untuk penggenapan tadi adalah diberikan untuk si Hamzah. Nanti 2 juta tadi yang dibayari oleh 6 orang yang lain itu memang sengaja diberikan. Sudah, kalau kamu nggak punya duit 2 juta lagi, ya udah kami aja yang bayari. Salah satu kah atau semuanya juga nggak apa-apa. Salah satu membayari 2 juta, ini tak kasih 2 juta untuk menggenapi, biar kamu juga bisa korban, juga boleh saja dan dapat pahala juga.
Kalau nggak niat seperti itu, hamzahnya nggak bisa korban, nggak dapat pahala korban. Tiga, mengirim uang untuk dibelikan hewan korban. Zaid tinggal di Jakarta, ia mengirim sejumlah uang kepada Ahmad yang tinggal di Pondok Jawa Timur agar dibelikan seekor kambing untuk korban ketika Idul Adha. Sehingga Zaid mewakilkan kepada Ahmad pembelian hewan korban dan penyembelihannya juga. Pertanyaannya adalah, apakah praktek demikian diperbolehkan? Jawab, ya diperbolehkan dan sah. Tapi ini juga ada penambahan ya deh. Dari pemelasaran di atas, di samping ia taukil atau mewakilkan pembelian hewan kurban kepada si Ahmad ya, dan penyembelihannya juga, ia juga harus memasrahkan niatnya. Misalkan niatnya ya. Setelah hewan kurban kurus karena pengen murah, yang penting bisa korban, ada hewan kurus begitu, dibeli untuk korban. Seberapa kurus itu yang hewan yang sekiranya tidak boleh dibuat korban? Bagaimanakah batasan kurus hewan yang tidak boleh, hewan kurus yang tidak boleh digunakan korban? Jawab, yaitu hewan yang sangat kurus sehingga menghilangkan minat pembeli yang menginginkan dagingnya. Jadi hewannya itu yang sangat kurus hingga sekiranya pembeli itu mau membeli sembarang dagingnya, sungguh diamuti tok balungnya, jadi nggak bisa. Kalau hanya sekedar agak kurus itu nggak masalah. Kalau kurus sekali kiranya nggak munasib lah untuk dijadikan sebagai hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya itu ya, itu tidak boleh dibuat korban. Maksudnya korban itu mau menyedekahkan dagingnya itu, mau dimakan dagingnya itu. Kalau hewannya itu nazar ya nanti diberikan kepada fakir miskin semuanya. Masa dikasih tulang ya, si tulang yang nggak bisa ya, kulit saja. Makanya ada hewan yang ada dagingnya lah kan, malah milih itu. Sekarang itu kalau yang sudah ada dagingnya kira-kira harga berapa nih? 2 jutaan ya boleh ya? 1.500.000 sudah bisa ya? Udah gemuk kira-kira. Kebanyakan rata-rata 1.500.000-an. Ya kurang lebih lah 1.500.000-an. Yang mau korban ya silahkan. Katanya harganya sekitar 1.500.000. Ya, biasanya nanti kalau sudah lewat hari pertama itu ada banting harga juga ke sana. Wallahu alam. Tapi yang paling afdal kan hari pertama. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, aslih wa sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.